anakku ini lebih mirip ayahku, kata Sayyidina Fatimah, yaitu Rasulullah, daripada ke ayahnya Hasan, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sampai banyak sekali istri-istri beliau itu diriwayatkan, sampai Imam Ghazali dalam Ihya kulli hal. Ini permintaan harus dikabulkan. Mudah-mudahan kita mengabulkan hajat orang, Allah kabulkan hajat kita. Ada sedikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah mengabulkan hajat. Apalagi hajat agama, ilmu ini hajat yang paling besar. Nabi bersabda, siapa man sa'a ala hajati akhi gudiya am lam yuqdha. Siapa yang berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, dia sukses atau enggak sukses? Enggak harus sukses. Berusaha menunaikan hajat, membantu hajat saudaranya, sukses hajat itu dia lakukan atau tidak sukses, enggak ada masalah, tetap mendapat pahala. Apa pahalanya? Seperti iktikaf di masjidku ini 1 bulan. 1 bulan. Ada riwayat mengatakan 1 tahun. Masya Allah. Di masjid Nabi. Masya Allah. Karena itu mudah-mudahan kita masuk ya dalam hadis ini. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari putrinya Fatimah Az-Zahra dengan suaminya yang mulia Imam Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam, mempunyai 3 anak putra, Hasan, Husain dan Muhsin, dan 4 anak perempuan, Zainab, Ummi Kulthum, Zainab, Ummi Kulthum, Ruqayyah. 3 ya. Zainab, Ummi Kulthum dan Ruqayyah. 3 laki, 3 perempuan. Itu riwayat yang sampai ke kita. Sayyidina Hasan bin Abi Thalib, anak laki Sayyidatina Fatimah yang paling besar. Maka beliau Allah berikan keistimewaan yang luar biasa. Pertama, samping cucu Nabi yang mulia, seorang yang sangat cerdas, dan Allah beri ketampanan mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan jauh lebih mirip Rasulullah daripada Sayyidina Husain, sehingga Fatimah Az-Zahra sendiri mengatakan kepada Hasan ini, bi abi, demi ayahku Rasulullah, syabihun bi abi la syabihun bi abi. Anakku ini lebih mirip ayahku, kata Sayyidina Fatimah, yaitu Rasulullah, daripada ke ayahnya Hasan, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga ketika melihat Imam Ali menggendong Sayyidina Hasan, beliau mengambil Sayyidina Hasan itu dari Imam Ali, kemudian menggendong-gendong, menghibur Sayyidina Hasan sambil berkata, syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Lebih mirip Nabi Hasan ini daripada Ali bin Abi Thalib. Syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Begitu indahnya hubungan sahabat dan ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan ketampanan mirip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia katakan Nabi ini diberi ketampanan seluruhnya. Kalau Nabi Yusuf Allah beri ketampanan separuh daripada ketampanan itu, utiya Yusuf nisful jamal, separuh ketampanan diambil semua Nabi Yusuf. Begitu tampannya, kita lihat dalam Al-Quran, sampai putri-putri bangsawan
melihat Nabi Yusuf, lupa dia memotong tangannya, nggak sadar karena khusyuk memandang wajah Nabi Yusuf dan mengatakan, ini bukan manusia, ini malakun karim, ini malaikat. Bandingkan gimana dengan Sayyidina Hasan yang mirip Nabi Muhammad, yang Allah beri semua ketampanan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Hasan kaya raya. Kaya raya. Maka semua kesempurnaan Allah berikan kepada beliau. Dari keturunan cucu Nabi Muhammad. Kemudian alim, saleh, ahli ibadah. Kemudian tampan, luar biasa. Kaya lagi. Selesai udah. Perempuan mana yang gak tertarik sama beliau? Ayah mana yang gak ingin mengambil mantu beliau? Maka Sayyidina Hasan itu kalau keluar di jalan, para tabi'in itu menyuruh putrinya untuk keluar supaya dilihat oleh Imam Hasan dan dinikahi. Padahal mereka tahu Sayyidina Hasan ini sering menikah. Sering menikah. Ya otomatis tidak bisa lebih dari 4, sehingga terjadilah perceraian di situ. Nikah, cerai, kemudian beberapa lagi nikah, dicerai lagi, sampai banyak sekali istri-istri beliau itu diriwayatkan. Sampai Imam Ghazali dalam Ihya mengutip isi Sayyidina Hasan itu sampai 300. Ya nggak lebih dari 4 ya, bergantian seperti itu. Karena semuanya ingin mempunyai, menjadi mertua Sayyidina Hasan, semua ingin dinikahi Sayyidina Hasan. Sampai ada suatu saat Imam Ali bin Abi Thalib udah mulai melihat kejadian itu dan dikhawatirkan orang-orang munafikin menjadikan hal itu sebagai fitnah untuk mengecam Sayyidina Hasan. Hakadah, demikianlah orang munafik setiap zaman. Mencari kelemahan yang bisa dijadikan untuk hal cacian kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lepas zaman kita sekarang ini, setiap zaman dikhawatirkan yang dilakukan oleh Imam Hasan walaupun tidak melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi khawatir dimanfaatkan untuk orang-orang yang membenci Ahlul Bait, menyerang Ahlul Bait dari situ. Maka Imam Ali khutbah ketika beliau jadi Amirul Mukminin, presiden. Ayuhan nas, wahai manusia semuanya nih, hati-hatilah dengan anakku Hasan. Fa idza khatabakum, kalau dia melamar putrimu, khataba bintakum, la tuzawiju, jangan kau nikahkan putrimu dengan dia. Fa innahu mizwajun wa mitlagun, anakku Hasan ini sering nikah dan mencerai. Imam Ali ingin tahu gimana responnya masyarakat ini. Maka bangunlah seorang yang namanya Hamdan. Bangun si Hamdan ini. La ya Amirul Mukminin, maaf, perintahmu tidak bisa saya lakukan. Didengarkan sama Imam Ali. Apa maksudnya Hamdan ini? Kalau saya punya putri 10, kemudian dilamar Imam Hasan, saya kasihkan. Dicerai kakaknya, adiknya dilamar, saya kasihkan. Dicerai lagi, adiknya lagi dilamar, saya kasihkan. 10-nya saya nikahkan sama Sayyidina Hasan. Imam Ali mendengar itu, beliau marah karena Hamdan menentang perintahnya. Jangan dinikahkan kok malah diejek, seakan-akan gitu kan. Jangankan saya punya putri 1, 10 saya nikahkan sama Hasan semua. Tapi Imam Ali gembira bahwa Hamdan faham, tahu apa tujuan Imam Hasan banyak menikah. Karena pernikahan itu di salah satu tujuannya untuk menyambung silah
Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya bersabda, in qata'a yaumul qiyamah kullu nasabin wa hasabin. Hari kiamat semua nasab, semua hasab itu terputus illa nasabi wa sababi wa sihri, kecuali nasab dan sabab dan hubungan pernikahan yang ada nyambung denganku. Imam Hasan ingin banyak orang menjadi menantu Rasulullah, menjadi besannya Rasulullah. Diharapkannya nanti di hari kiamat bisa menjadi sebab syafaat. Imam Ali gembira dengan Hamdan karena memahami hal itu, maka beliau ditentang perintahnya, enggak marah, malah mendoakan Hamdan. Lau kuntu bawaban ala babil jannah, kata Imam Ali, kalau saya menjadi penjaga pintu surga, lagutu li Hamdan, maka saya perintahkan kepada Hamdan, udkhuluha bisalam, kamu masuk surga. Ini sebagai bentuk gembiranya Imam Ali kepada Hamdan memahami tujuan Imam Hasan bin Abi Thalib. Tapi hal itu dimanfaatkan oleh musuh-musuh Ahlul Bait. Sejarah mengatakan hal itu. Wallahu a'lam tentang kebenaran sejarah itu 100% atau hanya 50%. Kita tidak bisa memastikan kebenaran sejarah karena mungkin ada tambahan-tambahan. Karena itu bukan Al-Quran dan bukan hadis yang sahih. Diceritakan dalam sejarah kejadian itu dimanfaatkan oleh musuh-musuh Imam Ali sehingga ada seorang perempuan cantik, keturunan terhormat, disuruh oleh salah satu penguasa, tidak perlu saya sebutkan namanya, di zaman itu, untuk menikah dengan Imam Hasan. Setelah itu membunuh Imam Hasan dengan meracuninya. Si perempuan ini, setelah kau berhasil membunuh Imam Hasan, maka kamu akan saya nikahi. Dia tergiur dengan jabatan. Yang mau menikahi siapa? Waktu itu pemimpin, presiden. Ada yang mengatakan Yazid, ada yang mengatakan kabar ini juga tidak bisa dinisbahkan kepada Yazid. Yang jelas Yazid fasik. Terjadilah hal itu setelah menikah, diracuni Imam Hasan dan meninggal akibat racun itu. Takdir minallah. Allah menginginkan Ahlul Bait mati syahid fi sabilillah. Nah, adiknya Husain pun dipenggal kepalanya. Setelah meninggal Sayyidina Hasan, si perempuan ini setelah iddah menagih kepada si Yazid, udah, ayo nikahi saya, jadi saya istri khalifah, istri presiden. Kata Yazid, la, cucu Nabi aja berani kau bunuh, apalagi saya. Saya cucunya siapa? Enggak. Ini sudah hadiah dari saya, dikasih uang si perempuan tersebut, selesailah. Ini kisah yang kita dapatkan di dalam sejarah. Wallahu a'lam kebenarannya. Intinya demikianlah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap zaman pasti ada orang-orang, kelompok-kelompok yang membenci beliau. Tinggal kita dalam posisi yang mana, pencinta atau posisi pembenci. Naudzubillah.